Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau malah benar-benar tidak terjadi. Sederhananya, hoax adalah informasi bohong. Perkembangan media sosial beberapa tahun belakangan ini mempermudah penyebaran hoax, terutama melalui aplikasi percakapan seperti WhatsApp dan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Kondisi pandemi yang semakin parah membuat penyebaran hoax semakin krusial. Pada situasi seperti ini, kesalahan langkah akibat berita yang tidak benar dapat menghilangkan nyawa seorang manusia. Pada video ini, kami akan menampilkan beberapa informasi mencurigakan yang belakangan ini beredar di media sosial. Kita akan lihat apakah informasi-informasi tersebut mengandung hoax atau bebas dari hoax. Informasi pertama disebar dengan mengatasnamakan informasi dari Ketua Satgas COVID-19 yang bernama Pak Duwiono. Disebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 tidak tahan terhadap udara panas, sehingga cara yang ampuh untuk membunuh virus tersebut adalah dengan menghirup uap air panas, terutama jika uap air panas tersebut dicampur dengan minyak kayu putih. Menurut pengecekan, ditemukan bahwa informasi ini mengandung hoax. Pertama, Ketua Satuan Tugas atau Satgas COVID-19 hanya pernah dijabat oleh 2 orang, yakni Letnan Jenderal Doni Monardo yang habis masa jabatannya pada Mei lalu dan sekarang digantikan oleh Letnan Jenderal Gani Warsito. Kedua ketua Satgas COVID-19 tersebut tidak pernah menyebutkan informasi mengenai keampuhan uap air panas dalam membunuh virus yang berada dalam tubuh. Selain itu, belum ada penelitian kesehatan yang secara resmi menunjukkan bahwa menghirup uap air panas dapat membunuh virus, apalagi jika uap air tersebut dicampur minyak kayu putih. Informasi kedua disebar dengan mengatasnamakan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan menyertakan sebuah link yang diklaim merupakan link bantuan belajar berupa kuota dan pulsa. Menurut pengecekan, bantuan pendidikan selama pandemi hanya berupa kuota dan tidak ada bantuan berupa pulsa. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi resmi mengenai bantuan dari Kemendikbud, sebaiknya kita menggunakan link resmi, yakni kuota-belajar.kemendikbud.go.id untuk menghindari penipuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi ketiga diawali dengan menyebutkan bahwa jika kita mengalami gejala seperti batuk, pilek, hingga kehilangan penciuman, kita diminta untuk tidak periksa ke rumah sakit karena pasti akan divonis positif COVID-19. Informasi ini kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh selama di rumah. Menurut pengecekan, kabar mengenai vonis pasti di-COVID-kan bagi orang yang periksa ke rumah sakit selama ini kebanyakan hanya berupa tuduhan. Jika suatu saat kita mengalami hal tersebut dan memiliki bukti yang kuat, kita juga bisa melaporkan perlakuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Informasi keempat berisi cara yang diklaim dapat digunakan untuk mengidentifikasi gejala COVID-19 dengan melihat kapasitas paru-paru kita. Kapasitas ini diukur dengan mengukur seberapa lama kita dapat menahan nafas. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa cara dalam video tersebut tidak dapat digunakan untuk mengetahui ketahanan paru-paru kita terhadap COVID-19. Terlebih, kapasitas paru-paru seseorang tidak dapat digunakan untuk menguji COVID-19 karena tidak memiliki hubungan yang jelas. Informasi kelima berisi kabar mengenai adanya suatu racikan yang dapat digunakan untuk membunuh virus penyebab COVID-19. Racikan tersebut terdiri dari air kelapa muda, jeruk nipis, garam, dan madu. Racikan ini diklaim dapat menyediakan virus dalam waktu 1 jam dan telah diuji pada pasien bernama Bertus dari TNI AD yang sempat dinyatakan positif COVID-19 kemudian menjadi negatif sehari setelah minum racikannya. Menurut berita dari detik.com, memang ada kabar mengenai Bertus yang awalnya positif COVID-19, kemudian menjadi negatif setelah minum racikan tersebut. Hanya saja, klaim perseorangan seperti ini tidak dapat digunakan sebagai bukti kuat kemanjuran suatu obat.
Selain itu, perlu terus melakukan tes ulang 3 hari setelah tes pertama, bukan 1 hari atau 1 jam setelah tes pertama tersebut. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa campuran madu, garam, jeruk nipis, dan air kelapa muda dapat membunuh virus penyebab COVID-19. Jeruk nipis justru dikhawatirkan dapat menyebabkan efek samping bagi orang-orang yang memiliki masalah lambung. Berikut tadi 5 informasi mencurigakan yang kami pilih untuk cek dan sajikan ke pemirsa semua. Lalu, bagaimana jika suatu saat kita menerima informasi-informasi serupa? Cara paling mudah untuk menghadapi serangan hoax adalah dengan membekali diri kita keahlian untuk mengeceknya, sesederhana apapun itu. Salah satu cara sederhana untuk mengecek informasi tersebut adalah bertanya kepada orang lain yang lebih memahami keaslian informasi dan melek teknologi. Dengan bantuan orang lain ini, kita dapat mengecek keaslian informasi dengan cepat. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengecek sendiri keaslian informasi melalui internet. Kita dapat menyalin pesan yang diterima dan memasukkannya ke kata kunci di mesin pencarian untuk menemukan web-web terpercaya yang membahas keaslian informasi tersebut. Demikian video klarifikasi informasi hoax yang kami sampaikan. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari segala hal di sekitar kita. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.